أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan ketua dan pengurus DKM Masjid Jami Harapan Mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan afiah, kesejahteraan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahagia dan gembira sekali rasanya di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk kembali bermuajahah dan kembali duduk di majelis ilmu untuk membaca dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan sumber dari kehidupan jiwa dan hati kita. Li'annal hayata, karena sungguhnya kehidupan al-haqiqi, kehidupan yang sesungguhnya adalah hayatul qulub, adalah hidupnya hati. Sebagaimana makan dan minum dibutuhkan bagi hidupnya jasad, maka ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dia adalah makanan yang dibutuhkan oleh jiwa agar dia tetap hidup, Taib. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini, insyaallah taala kita akan membahas berkaitan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan pembahasan yang besar dan penting karena salat yang merupakan tiang agama, ya,
tiang agama. Wa umuduha as-shalah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa umuduha as-shalah, dan tiangnya adalah as-shalah. Ya. Adapun as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Faman hazamaha faqad hazamad-din. Maka hadzal hadis laisa bisahih. Ya. Adapun hadis ini bukan hadis yang sahih. Tetapi benar bahwasanya salat adalah tiang agama. Di mana salafun as-salih radhiyallahu taala anhum, para sahabat, tidak memandang ada satu amalan di dalam agama yang agung dan mulia ini yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam kekufuran, illa shalah, kecuali salat. Dan para ulama juga berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Ya, dzabaha ba'dhum annahu kufrun an annahu kafirun. Sebagian para ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat bil kulliyah, keseluruhan, enggak pernah salat sama sekali. Seorang muslim yang enggak salat sama sekali, sebagian para ulama berpendapat bahwa dia kafir. Karenanya membahas tentang salat, ya, merupakan perkara yang wajib, yang lazim harus kita pelajari, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita melaksanakan salat, dan Allah telah mengutus Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjelaskan, menjabarkan, mencontohkan tentang kaifiyah wasifatu, tentang praktek tata cara dan sifat-sifatnya. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini merupakan pijakan utama yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim, bahwasanya salat yang kita laksanakan seyogyanya, hendaknya kita laksanakan semirip mungkin, sepersis mungkin dengan contoh yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa salat sebagaimana beliau salat, sebagaimana yang beliau perintahkan. Sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah ini kecuali dengan mempelajari tentang sifatus salat an-nabi alaihi salatu wassalam, kecuali dengan mempelajari tentang kaifiatnya. Ya. Nah, nanti kaum muslimin itu terpetakan. Kaum muslimin yang ngaku Islam tapi enggak sholat, minggir. Kemudian kaum muslimin yang sholat tapi sholatnya bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak sholat. Bukan ini juga yang diharapkan, yang diperintahkan, yang diinginkan Allah Subhanahu. Kaum muslimin yang sudah menjaga sholat tapi tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya. Ya, sholat sih, enggak pernah dia tinggalkan sholat itu, tapi ditunda-tunda, kemudian ala kadarnya, sekedar gugur kewajiban. Bukan pula ini sholat yang Allah perintahkan. Nah, maka kemudian ada kaum muslimin yang sholat dan dia menjaga sholatnya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya, ala qadri istita'atihi, sesuai dengan kadar kemampuan yang dia bisa, ya. Dia berusaha melaksanakannya dengan berjamaah, ya, di tempat-tempat yang dikumandangkan adzan, tentu saja di awal waktu, dan dia tunaikan, dilaksanakan dengan maksimal, dengan sebaik mungkin sesuai dengan kadar kemampuan yang dia bisa. Nah, ini yang diinginkan, ya, yang diinginkan. Hadirin wal hadirat, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun pembahasan tentang sifat salat Nabi, sebagian ulama menulis kitab, ya, di antara kitab yang fenomenal di zaman ini, kita hidup ini, adalah kitab sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad
Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kitab ini juga menjadi fenomenal bukan karena semata-mata kitab yang mencoba mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sifat dan kaifiyat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, bukan hanya itu. Tetapi kitab ini ya juga berisi tentang hujjah bagaimana seorang muslim bermanhaj di dalam menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kitab sifat salat yang beliau tulis ini ya tidak mengacu, tidak berintisab kepada salah satu mazhab yang ada. Ini tidak berintisab, tidak menyandarkan kepada salah satu mazhab yang ada, ya. Mazhab yang mu'tabar yang hari ini kita kenal ada madzhabul arba'ah, mazhab yang 4. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau menempuh tariqah alul hadis. Tariqahnya ahli hadis, di mana setiap hadis-hadis yang datang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia makbul, dia diterima. Ya, dia diterima meskipun itu tidak digunakan di mazhab tertentu. Ya, sehingga kemudian ini juga menjadi kebangkitan dari dakwah sunnah, dakwah tauhid di zaman kita. Ya, karena beliau berusaha untuk keluar ya, dan menyadarkan umat ini keluar dari ta'assub madhabiyah. Ta'assub madhabiyah, fanatisme madhab. Oh, ini bukan madhab kita. Padahal ada hadisnya. Hadisnya sahih, tapi karena bukan madhabnya ditolak. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengangkat prinsip ini untuk mengedepankan ahadis as-sahihah, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya mengunggulkannya atas seluruh pendapat-pendapat ya dari manusia, meskipun dia adalah seorang imam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh ditinggalkan hanya semata-mata adanya pendapat seorang, meskipun dia adalah seorang imam. Nah, ini manhaj ini yang kemudian juga menjadikan kitab sifat salat Nabi beliau rahimahullah taala ini menjadi fenomenal. Ya, fenomenal. Nah, dan ini akan menjadi salah satu acuan dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Di samping juga kami bawakan pembahasan dari kitab Al-Fiqh wal Muyassar ya. Nah, yang nanti insyaallah akan kita bacakan ya, jelaskan dengan saling melengkapi insyaallah taala. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Salat ya 5 waktu ya merupakan kewajiban yang terbesar ya, setelah 2 kalimat syahadat. Dan cukuplah ya ketinggian dan kebesaran tentang salat ini ya kita ketahui dari adanya perselisihan para ulama tentang status keislaman orang yang meninggalkannya. Ketika status keislaman seorang yang meninggalkan salat diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia muslim atau kafir, maka cukuplah bagi kita dari itu mengetahui bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, yang hendaknya diperhatikan oleh seluruh kita kaum muslimin. Baik. As-salah secara bahasa adalah ad-du'a. Salat secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Ya. Maka di dalam penggunaan secara bahasa, orang yang dikatakan salat itu berarti orang yang berdoa itu bisa juga dikatakan orang yang salat. Meskipun secara syariat dia tidak
dianggap atau belum dianggap melaksanakan sholat. Kemudian di dalam praktek ibadah sholat, ya, di dalam praktek ibadah sholat ada makna lughahnya, ada makna secara bahasanya. Karena sholat secara lughah adalah ad-du'a, maka sholat secara syariat, secara syar'an, secara syariat kita adalah apa? Ibadatun dzatu aqwalin wal af'alin mahsusatin, yaitu sebuah ibadah yang di dalamnya terkandung perkataan dan perbuatan yang khusus. Khusus itu maksudnya sudah ditentukan. Ya, khusus itu sudah ditentukan. Misalnya takbiratul ihram, itu lafaznya Allahu Akbar, enggak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya. Itu namanya makhsusah. Ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin mahsusatin. Ibadah yang memiliki, yang di dalamnya terdapat perkataan dan perbuatan-perbuatan, ya, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mahsusah, yang sudah dikhususkan. Muftatihatun bitakbir, yang dia dibuka dengan takbir. Muhtatimatun bitaslim, dan dia ditutup dengan salam. Ini namanya salat secara syariat. Ya, jadi kalau ada perintah melaksanakan salat dalam agama kita, yang dimaksud adalah ini. Ya. Ibadah yang di dalamnya terkandung perkataan, ya, bacaan-bacaan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang sudah ditetapkan, dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu dia salat. Adapun tadi yang awal, as-salat lughah secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Karenanya di dalam salat itu terkandung makna lughahnya. Dalam salat dari takbiratul ihram sampai salam itu sebenarnya merupakan ritual rangkaian doa. Maka kemudian sebagian orang keliru dan salah paham, ini orang sholat, pada sholat nggak mau pada berdoa, karena habis sholat zikir bentar, keluar, pulang, dan yang lain pergi. Ya, maka kita katakan, loh, lihat tadi kita sholat ngapain? Dari takbiratul ihram sampai salam kita ngapain? Ya, bukankah tadi yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Ta'ala? Ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Karenanya misalnya di antara waktu yang mustajabah untuk berdoa, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kalau diajukan kepada kita, mana yang lebih afdal di antara dua waktu tersebut? Baca Quran atau berdoa? Baca Quran atau berdoa? Berdoa. Ya, berdoa, karena itu timingnya lebih tepat, timingnya lebih afdal, lebih utama seorang itu berdoa. Saya ganti pertanyaannya. Mana yang lebih afdal? Ya, salat atau berdoa? Ya? Salat atau berdoa? Salat. Kenapa? Karena ketika orang itu salat, dia telah menjamak antara salat dan doa. Karena di dalam salat ada doa. Dan kita sepakat nggak, sebentar dulu, belum tentu sepakat. Dan berdoa di dalam salat afdalu min kharij minas salat. Dan berdoa di dalam salat itu lebih afdal dibandingkan berdoa di luar salat. Maka ketika seorang masuk masjid di antara adzan dan iqamah, dan dia hanya cukup untuk melaksanakan 2 rakaat, dan dia juga ada sunnah untuk berdoa pada waktu itu, pilihan yang lebih afdal pada dirinya adalah salat. Karena di dalam salat itu dia juga berdoa. Berarti dia telah menjamak, mengumpulkan 2 perkara sekaligus. Dia melaksanakan sunnah salat, dan juga dia melaksanakan sunnahnya berdoa. Kemudian yang kedua, alasan kedua, bahwasannya berdoa fis shalah, di dalam salat itu lebih afdal dibandingkan berdoa di luar salat. Nah, dan dahulu salafun salih menjadikan doa itu, ya, menjadikan salat itu sebagai tempat untuk menumpahkan segala keluh kesah dan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang
sering terjebak. Sholat itu ya ritual, rutinitas, ya. Masih belum connect terkadang dengan maksud bahwasanya sholat itu sebenarnya Allah syariatkan untuk memberi kesempatan bagi hambanya kita untuk berdoa dan mengajukan hajat-hajat kita. Dan kita sepakat juga bahwasanya kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya adalah bahwa sajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berada di posisi sujud. Ya. Dan itu maksudnya adalah di dalam salat. Dan tidak ada sunnah berdoa dengan cara bersujud. Bisa dipahami enggak? Tidak ada sunnah berdoa dengan cara bersujud. Maka sabda Nabi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud, maksudnya sujud dalam apa? Dalam sholat. Kemudian Nabi berkatakan fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa ketika sujud. Maksudnya sujud dalam sholat. Iya. Nah, sehingga kemudian berdoa di dalam sholat menjadi maqam dan mahal yang lebih afdal ya dibandingkan keadaan yang lainnya. Jadi kalau ada orang habis sholat berzikir sebentar kemudian pergi, itu ya nggak salah, nggak kenapa-napa ya. Jangan dikatakan orang ini wah rajin sholat tapi nggak mau berdoa. Bukan nggak mau berdoa mas, dia lah mau udah berdoa di dalam sholatnya ya. Nah, Anda paham? Ya, sebagian orang paham, sebagian orang belum paham. Sehingga menyangka orang yang sholat kemudian tidak berdoa. Yang dimaksud doa misalnya doa berjamaah bersama imam, maksudnya adalah itu. Disangkanya orang tidak mau berdoa. Nah, taib. Ini sholat secara syar'i atau syar'an. Secara syar'an adalah ibadatun datu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Ya. Muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bi taslim. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian kita perlu mempelajari atau mengetahui tentang beberapa hal yang sangat urgent berkaitan dengan praktek ibadah salat, ya, berkaitan dengan syarat dan rukun. Ya, berkaitan dengan syarat dan rukun. Sebelum kita membahas tentang sifat salat Nabi dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kita perlu menjelaskan berkaitan dengan syarat dan rukun sehingga kita mengetahui ya tentang keadaan salat kita. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pembahasan tentang syarat, rukun, wajib dan sunnah fi salat, di dalam salat itu tidak atau belum dikodifikasikan menjadi disiplin fikih semacam ini. Ya. Baru kemudian para ulama di belakang hari menyusunnya untuk mempermudah kita, orang-orang yang datang di belakang, agar mengetahui ya kodifikasi dalam sholat yang kita laksanakan. Karena di sana ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada juga syarat. Apa gunanya kita mengetahui ini? Gunanya adalah apabila terjadi kesalahan di dalam sholat kita mengetahui kesalahan yang terjadi itu masuk dalam kategori rukun atau kategori wajib atau kategori sunnah. Karena nanti outputnya, solusinya berbeda-beda. Kalau yang tertinggal rukun itu bagaimana? Kalau yang tertinggal wajib itu bagaimana? Begitu juga ketika yang tertinggal adalah sunnah. Ini dari sunnah-sunnah salat. Taib. Adapun syarat, ya, syarat ini semisal dengan rukun, ya, yaitu sesuatu yang ma yatimu bihi syai' alladhi huwa fihi, sesuatu yang tidak akan sempurna sebuah perkara kecuali dengannya. Itu namanya rukun. Ya. Ini rukun. Kemudian syarat serupa maknanya, akan tetapi ya, bedanya adalah annahu yakunu kharijan illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fihi. Bedanya syarat itu ada sebelum
sudah ada sebelum masuknya sebuah ibadah. Jadi nanti ada syarat, ada rukun. Misalnya, syarat salat misalnya adalah Islam. Ya, Islam. Kemudian al-aql, berakal. Orang majnun, orang gila enggak wajib salat, ya, tidak wajib salat. Tapi banyak orang yang enggak gila tapi enggak salat. Ya, maka ini adalah gila dalam tanda petik. Ya. Gila jadi-jadian. Ya, kalau orang berakal, dia muslim, dia wajib salat. Kecuali dia majnun, kecuali dia gila. Jadi kalau enggak mau dikatakan gila, ya salat. Ya. Kalau enggak salat, berarti Anda gila. Gila dalam tanda kutip. Gila dunia, gila harta, gila kedudukan, gila yang lainnya, ya, gila dunia, sehingga meninggalkan, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia sembah dengan salat itu. Baik. Kemudian yang ketiga di antara syarat salat adalah al-bulugh, sudah baligh. Sudah baligh, orang yang belum akil baligh, dia belum wajib apa? Salat. Tetapi kewajibannya adalah wajib belajar salat. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, "Muru auladakum bis salah wa hum ibnu sab'in." Iya. Perintahkan anak-anakmu itu untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Iya. Wadribuhum, dan pukul mereka, ya. Wa hum ibnu ashr, ketika mereka sudah berusia 10 tahun enggak mau salat, pukul. Tapi pukul apa? Darban ghairu mubarrihin. Pukulan yang sekedar untuk mendidik, menggertak, memberikan apa? Shock terapi. Bukan pukulan yang mematahkan tulang. Ya, bukan pukulan yang mememarkan kulit, ya, melukai dan yang lainnya. Pukul dengan siwak, pukul dengan bantal, agar ada rasa apa? Takut untuk menyelisihi perintah ini, meninggalkan salat. Jadi perintah pukul ini pukul darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai dan meninggalkan bekas, bukan pukulan yang menyebabkan patahnya tulang, ya. Kemudian mengalirnya darah, pukulan yang merontokkan gigi, bukan yang itu, ya. Tapi pukulan untuk mendidik. Maka pukul pakai siwak segini, pukul tangannya, ya. Pukul pakai bantal, sehingga mereka ada rasa takut, ya. Baik. Nah, kewajiban anak-anak wajib belajar salat, belum wajib salat. Nah, kemudian juga syarat yang keempat adalah at-taharatu minal hadatsain, suci dari dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullahu salatu bighairi tuhur, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima as-salata bighairi tuhur, salat tanpa bersuci. Ya, kalau salat enggak wudu, ya, atau salat punya junub, itu enggak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Maka sebenarnya pembahasan tentang salat itu dia memiliki benang merah yang tidak boleh dipisahkan dengan pembahasan berkaitan dengan wudu. Ya, pembahasan tentang salat itu tidak akan terpisahkan. Karena orang yang wudunya tidak benar, otomatis salatnya tidak sah. Orang yang wudunya tidak sah menyebabkan salatnya tidak sah. Dan jangan berdalih, ya kan Allah Maha mengetahui, Maha pengampun. Betul, Allah Maha mengetahui, Maha pengampun, tapi Allah telah mewajibkan kita untuk mempelajari agamanya, ya, sehingga alasan itu terpatahkan. Betul, kalimatul haq yuridu biha batil, yang Anda katakan bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pengampun, itu betul, tapi jangan gunakan itu untuk apa? Untuk membenarkan salat Anda yang asal-asalan, wudu Anda yang asal-asalan, ya. Nah, tapi pelajarilah tentang sifat wudu Nabi sehingga wudu kita benar. Kemudian pelajarilah sifat salat Nabi sehingga salat kita benar. Ya. Nah, jadi wudu yang tidak sah otomatis menyebabkan belum terangkatnya hadas.
yang otomatis menyebabkan sholat seorang hamba itu tidak akan sah secara syar'i. Jadi di hadapan secara fikih sholatnya belum sah. Ya. Nah, kemudian yang kelima, dukhulul waqt lis salatil mawqat. Muwaqqat. Yaitu masuknya waktu. Ini berlaku bagi sholat-sholat yang muaqqitah, yang terikat dengan waktu, seperti sholat fardu 5 waktu. Itu disyaratkan padanya sudah masuk waktu. Jadi orang sebagus sekhusyuk apapun sholat zuhur, kalau jam 11 udah gak bakal diterima, tetap tidak sah, gimana pun ceritanya. Ya, kenapa? Karena belum terpenuhi apa? Syaratnya adalah dukhulul waqt, masuk waktu dulu baru sholat. Kemudian yang keenam, hadirin rahimakumullah, sitrul aurah ma'al qudrah. Ya, menutup aurat sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, menutup aurat wajib. Ini syarat. Artinya syarat yang semua kita bahas ini adalah perkara-perkara yang sudah harus kita lakukan sebelum masuk ke dalam salat. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, istinabu an-najasat fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Menjauhi najis yang ada pada badan, yang ada pada pakaian dan pada tempat salat. Ya, tempat salat ya, tempat yang kita gunakan untuk salat. Nah, ini syarat yang ketujuh. Kemudian syarat yang kedelapan adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini syarat. Ya, ini syarat. Nanti dalam sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tidak memerinci pembahasannya dengan sistematika ini. Beliau langsung masuk dari urutannya aja, rangkaiannya sampai salam. Tidak membahas mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Maka kita ingin kodifikasikan dulu, ya, sehingga ketika kita nanti membahas masing-masing dari pembahasan kita langsung tahu ini rukun, ini wajib atau ini sunnah. Taib, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat ma'al qudrah, sesuai dengan kadar kemampuan. Bagi orang yang mampu menghadap kiblat, maka wajib baginya menghadap kiblat. Kemudian kalau dia tidak mampu menghadap kiblat karena dhaif, karena lemah, misalnya sakit lumpuh di rumah, masuk waktu zuhur nggak ada orang, dan dia ingin melaksanakan sholat, kemudian dia bertayamum tapi nggak bisa menghadap kiblat karena posisi ranjang tempat dia tidur misalnya tidak pas menghadap kiblat, ya, sehingga dia sholat berbaring menghadap sesuai dengan yang dia mampu, boleh, ya, boleh. Nah, karena dia termasuk orang yang terkena uzur, atau orang yang berada di kegelapan malam, ya, misalnya lagi naik gunung atau di padang pasir dan cuaca mendung, tidak terlihat bintang-bintang sehingga tidak bisa mengetahui arah, ya, maka dia sholat sesuai dengan dzan ghalib, dengan praduga kuatnya. Saya dulu pernah naik gunung sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya, 25 tahun yang lalu. Naik gunung, begitu naik sampai atas, masuk waktu isya, maghrib isya, kita sholat dan kita pakai apa? Karena nggak bawa kompas, pakai perkiraan aja. Kita sholat menghadap sana, selesai sholat kita udah stay di situ, langsung bangun camp, tenda, kemudian bermalam di tempat tersebut. Ternyata ketika datang waktu subuh, itu ternyata yang tempat kami menghadap sholat itu adalah timur. Lah itu semalam kita sholat isya hadap sono. Ternyata apa? Matahari fajar itu datangnya dari sana. Maka ketika kita sholat subuh udah tahu, oh kiblatnya ternyata ke sana. Ya. Dan itu tidak apa-apa, ya. Ini makanya menghadap kiblat ini disebutkan ma'al qudrah, sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau kita bisa mengetahui arah kiblat, maka kita diwajibkan sebagai syarat yaitu menghadap kiblat. Atau kita berada di dalam ruangan, di gedung yang di sana misalnya tidak ada tanda-tanda arah kiblat, ya, dan tidak juga ada kompas dan alat bantu yang lainnya, dan datang waktu sholat dan kita akan melaksanakan sholat, maka boleh sholat dengan
dzan, praduga kuat nih, ya. Seperti itu. Baik, kemudian yang ke-9 ya adalah niat. Ya, di dalam fikih al-muyassar niat ini dimasukkan dalam syarat. Dia harus sudah ada sebelum sebuah ibadah. Nah, 9 poin ini adalah syarat salat. Ya. Syarat wajib salat, syarat wajib salat. Sesuatu yang tidak boleh tidak, artinya sesuatu yang harus ada. Ya. Di mana hilangnya dia bisa menjadi sebab rusaknya ibadah itu sendiri, dan dia berada sebelum masuk ke dalam salat. Nah, baru kemudian kita masuk ke dalam arkanus shalah, rukun-rukunnya. Nah, kalau rukun, pembahasan tentang rukun sama serupa dengan syarat, sesuatu yang harus dilakukan, diadakan, tetapi keberadaannya dimulai sejak seorang itu masuk ke dalam salat sampai selesai. Disebut apa? Rukun. Disebut rukun. Persamaannya adalah sama-sama harus dilakukan. Ya. Perbedaannya adalah syarat ada sebelum masuknya ibadah, rukun ada sejak masuknya ibadah sampai selesainya. Adapun rukun salat, ya, di antaranya, ya, ada perselisihan para ulama tentang jumlahnya. Nanti jangan bingung. Katanya 14, katanya 13. Ada yang menyebutkan, para ulama menyebutkan 15. Ada yang menyebutkan bahwa bahkan 16, bahkan 17. Ya. Nah, perbedaan ini hanya berkaitan dengan beberapa hal yang dipisahkan. Nanti kan kita sebutkan contohnya. Kenapa kok ada perbedaan? Ya, adapun muqarrar yang kita gunakan menyebutkan bahwasanya arkanus shalah 14. Ada 14. Yang pertama adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Berdiri. Fil fardhi 'alal qadiri muntaqsiban. Ya, berdiri pada salat fardu ini merupakan rukun, ya. Merupakan rukun. Adapun dalam salat sunnah bukan termasuk rukun. Jadi dalam salat sunnah itu seorang boleh salat dalam keadaan duduk meskipun mampu berdiri. Boleh salat tarawih duduk enggak Ustaz? Boleh. Boleh salat tahajud duduk enggak Ustaz? Boleh. Boleh salat tahiyatul masjid. Sebutkanlah salat-salat sunnah yang lainnya. Semuanya itu boleh dilakukan dengan duduk meskipun mampu berdiri. Adapun salat fardu berdiri masuk ke dalam rukun. Seorang yang mampu berdiri tidak sah salatnya duduk. Ya. Nah, bahkan orang yang tidak mampu berdiri lama, dia tetap diperintahkan berdiri ketika takbiratul ihram. Kan banyak orang yang salatnya duduk. Nah, di antara kekeliruan yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin, sejak awal salat yang bersangkutan itu salat dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Dalam keadaan duduk. Padahal dia mampu berdiri karena dia datang ke masjid, naik motor, kemudian masuk ke masjid. Nah, dia orang seperti ini diperintahkan apa kata para ulama? Diperintahkan untuk berdiri ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian dia berdiri sampai kadar di mana dia sudah merasa enggak kuat kalau dilanjutkan, maka dia boleh duduk. Setelah duduk maka dia boleh ruku, boleh sujud dan seterusnya dalam keadaan duduk. Ya. Jadi seperti itu. Ada orang yang kalau sujud karena punya beberapa penyakit seperti beser atau yang lainnya, pas sujud nanti dia akan keluar pipisnya misalnya, air kencingnya, maka kemudian dia sholat dengan duduk. Tapi berdiri sebenarnya dia nggak masalah. Maka dalam keadaan seperti itu dia tetap wajib apa? Berdiri. Rukhsahnya berkaitan dengan sujud. Dia tetap berdiri, dia tetap rukuk. Nah, nanti pas sujud dia boleh lakukan dengan keadaan apa? Duduk. Sehingga air seninya tidak sampai keluar. Ya, baik. Jadi berdiri ini adalah masuk ke dalam rukun kalau itu salat fardu. Tetapi dia adalah bukan termasuk rukun ketika salat-salat sunnah. Nah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau sabdakan, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu juga duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ya, dalam keadaan berbaring. Baik. Kemudian yang kedua dari rukun salat adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Sebagian kaum muslimin yang udah ngaji, apalagi yang belum ngaji, sering salah paham terhadap apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan Allahu Akbar. Bukan. Ya. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun ini adalah raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Nanti akan kita bahas. Ya. Adapun takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar. Ini rukun. Barang siapa tidak mengucapkan kalimat ini ketika masuk dalam salat, fala tasihu salata, maka salatnya tidak sah. Maka dia dianggap belum masuk ke dalam salat sama sekali. Karena tidak mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Banyak kasus kadang ada seorang masbuk, juk. Ya, terlambat dia masuk ke dalam shaf. Imam dan sebagian jamaah sudah salat, dia masuk ke dalam shaf, kemudian lisannya tidak mengucapkan apa? Allahu Akbar. Maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Makmum kedua datang, masuk, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar. Enggak begini, tidak raf'ul yadain, langsung sedekap aja. Atau bahkan dia tidak sedekap, tidak meletakkan tangannya bersedekap. Salat orang yang kedua ini sah, ya, sah. Kenapa? Karena dia masuk dengan takbiratul ihram. Sedangkan yang kedua, dia betul mengangkat kedua tangan dan ini sunnah, ya. Kemudian dia bersedekap dan ini sunnah. Tapi dia meninggalkan rukun. Dia tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar yang menyebabkan salatnya tidak sah. Belum dianggap, belum masuk ke dalam salat. Baik. Dan ini tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan kalimat yang lainnya. Maksusah, sudah dikhususkan kalimatnya. Disebut dengan takbiratul ihram karena takbir ini mengharamkan aktivitas selain aktivitas salat. Ya, apa-apa yang diharamkan atas orang yang salat diharamkan dengan kalimat ini. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan aktivitas selain dari salat dan yang berkaitan dengannya. Ya, maka nggak boleh lagi Allahu Akbar, ada telepon, tar dulu, angkat dulu. Halo, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena sudah takbiratul ihram, sudah mengucapkan takbir yang mengharamkan aktivitas-aktivitas selain aktivitas yang berkaitan dengan salat. Baik. Nanti di dalam kitab yang lain disebut wa tahliluha as-salam, dan tahlilnya adalah salam. Tahlil itu yang menghalalkannya kembali. Apa-apa yang diharamkan dengan takbiratul ihram dihalalkan dengan salam. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah taslim, salam. Maka sejak seorang itu mengucapkan Allahu Akbar, dia telah tercegah dari berbagai macam aktivitas kecuali salatnya. Baik, kemudian yang ketiga dari rukun salat adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah. Murattaba fi kulli raka'ah, secara berulang di setiap rakaat.
ya, di setiap rakaat. Dan ini masuk ke dalam rukun. Dan di sana nanti ada khilaf bainal ulama berkaitan tentang makmum yang salat di belakang imam yang jahar. Apakah dia wajib membaca ataukah dia diam, ya, mendengarkan. Tapi perselisihan itu terjadi setelah para ulama bersepakat bahwasannya membaca surah Al-Fatihah itu masuk dalam rukun arkanis shalah. Sehingga seorang makmum yang terlupa salat berjamaah, salat zuhur masalan, kemudian di rakaat ketiga karena salatnya itu khusyuk banget, bukan khusyuk, salatnya kusut. Dia sampai apa? Pikirannya ke sana sini, ya, semrawut tuh. Sampai lupa tidak membaca atau belum membaca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba imam apa? Takbir, Allahu Akbar. Dia ikut aja Allah. Pas ruku dia baru astagfirullah. Tadi belum baca surah Al-Fatihah. Maka dalam kasus yang semacam ini, rakaat ketiga yang dia lupa membaca surah Al-Fatihah tersebut tidak dianggap. Maka ketika imam salam, dia harus menambah satu rakaat seperti imam yang masbuk, menambah jumlah rakaat yang dia terlupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena rukun, ya, rukun itu la tasqatu amidan, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Wala sahwan, bahkan tidak boleh pula ditinggalkan karena lupa. Ya, karena lupa. Jadi kalau ada orang lupa tidak membaca surah Al-Fatihah, rakaat yang dia lupa itu tidak dianggap. Imam salam dia naik satu lagi atau dua lagi. Sebanyak yang dia lupakan dari surah Al-Fatihah yang tidak dia baca ketika itu adalah salat sirriyah. Adapun dalam salat jahriyah, ketika dia mengambil pendapat para ulama yang menyatakan telah gugur bacaan surah Al-Fatihahnya karena dia harus mendengarkan imam, maka di tempat tersebut dia tidak dianggap meninggalkan surah Al-Fatihah. Tetapi karena tergugurkan datangnya kewajiban yang lain, yaitu apa? Istima'u qiraatil imam, mendengarkan bacaan imam. Baik. Jadi membaca Al-Qur'an, membaca surah Al-Fatihah secara khusus ini merupakan rukun di antara rukun salat. Kemudian yang keempat adalah ruku' fi kulli raka'ah, melaksanakan ruku' di setiap rakaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tenang dalam rukukmu. Tatma'inna raki'an. Rukuklah, kemudian rukuklah engkau sampai engkau tenang di dalam rukukmu. Tumakninah di dalam rukukmu. Kemudian yang kelima dan keenam adalah ar-raf'u minar ruku', bangkit dari rukuk. Keenamnya adalah i'tidal, ya, tenang di dalam berdiri setelah bangkit dari rukuk. Itu yang kelima dan keenam. Jadi kelimanya rukuk, bangkit dari rukuk, keenamnya i'tidal. Kemudian yang ketujuh as-sujud. Ya. Yang ketujuh dari rukun-rukun salat adalah sujud. Nabi sabdakan, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudmu. Jangan sujud seperti apa? Seperti ayam yang mematuk. Sujudnya orang-orang munafik yang menunda salat sampai matahari hampir tenggelam. Kemudian dia sholat asar seperti ayam yang mematuk. Ya. Ini sejelek-jeleknya pencuri, kata Nabi SAW. Dia sujud set set set, ya, seperti ayam yang mematuk. Ya, ini disifatkan sebagai sholatnya orang-orang yang munafik. Jadi Nabi perintahkan, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu, tumakninah. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Ke-9, julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud.
Nanti kita sebutkan perincian dalil-dalilnya ketika kita sudah masuk dalam kitab sifat salat Nabi, karena kita sedang bahas ininya dulu, ya. Apa namanya? Berkaitan dengan syarat, rukun dan juga hukum-hukumnya, ya. Baik. Kemudian yang ke-10 adalah at-tuma'ninah fi jami'il arkan. Tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun yang ada. Tadi, ya, dari apa? Dari berdiri, kemudian dari ruku, i'tidal, sujud, duduk, julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, ya. Itu apa? Yang ke-10 adalah tuma'ninah. Wa huwa sukun, yaitu tenang. Ya. Jangan terburu-buru, jangan istijal. Nikmati salat kita, ya. Karena salat merupakan pertemuan yang indah antara seorang hamba dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita senang aja, pengennya lama-lama, bagaimana bertemu dengan Allah Rabbuna Azza wa Jalla, zat yang paling kita cintai, zat yang paling kita agungkan, zat yang paling kita muliakan, zat yang menggenggam seluruh kebahagiaan dan hajat hidup kita. Apanya yang bikin kita buru-buru, ya? Maka tuma'ninah, merasa tenang, merasa nyaman, enjoy, merasa menikmati sholat tersebut. Kemudian yang ke-11 adalah at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir itu masuk dalam rukun. Adapun tasyahud awal tidak masuk dalam rukun. Ya. Makanya nanti dibedakan orang yang lupa tasyahud awal, ya, itu berbeda dengan orang yang lupa membaca surah Al-Fatihah. Kalau orang lupa membaca tasyahud awal di rakaat kedua dia langsung berdiri, maka dia nanti cukup apa? Cukup sujud syahwi sebelum salam, atau kalau dia ingat setelah salam, ya dia sujud syahwi setelah salam. Tapi kalau yang dia lupakan adalah surah Al-Fatihah, tidak bisa. Dia udah salam baru dia ingat-ingat, astagfirullah, tadi itu sholat rakaat ketiga nggak baca surah Al-Fatihah deh, lupa itu. Yakin sekali dia tidak membaca surah Al-Fatihah di rakaat ketiga. Dia harus berdiri menambahkan satu rakaat dari sholat yang baru saja dia laksanakan. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu rukun, ya, itu rukun. Atau misalnya ketika sholat berjamaah, karena sholatnya khusyuk banget, pas sujud lama bener, ya, sembari tidur. Imam dan jamaah yang lain udah duduk di antara dua sujud yang kedua. Nah, pas imam mengatakan Allahu Akbar, naik ke rakaat kedua, si makmum yang tadi khusyuk tadi ikut, oh Allahu Akbar, dia bangkit naik ke atas. Dia sujudnya padahal satu kali, panjang gimana. Setelah selesai salam, dicolek sama sebelahnya, ngantuk. Oh enggak, tadi sujud sekali doang. Nah, berarti sujud yang dia sekali doang itu tidak dianggap. Rakaat yang dia sujudnya sekali itu tidak dianggap. Dia harus berdiri menambahkan satu rakaat, karena rakaat yang tadi dia sujudnya satu kali belum dianggap, karena hilang satu rukun. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dia bangkit salat satu rakaat yang di dalamnya dia sujud dua kali sempurna, kemudian tahiyat akhir, kemudian salam. Ini kalau yang ketinggalan adalah rukun. Tapi kalau dia lupanya itu adalah tahiyat awal, maka cukup sujud sahwi, selesai. Karena tahiyat awal, tasyahud awal bukan termasuk apa? Rukun. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-12 adalah julus li tasyahudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam rukun. Kemudian yang ke-13 adalah at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Nabi sabdakan wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah ucapan salam. Baik. Kemudian yang terakhir yang ke-14 adalah at-tartib, yaitu apa? Tartib. Nah, yang ke-14 adalah tertib. Ya, ini seorang melaksanakan sholat dengan
urutan yang telah disebutkan ini, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian berapa rakaat yang harus dia kerjakan, kemudian diakhiri dengan salam. Ya. Ini rukun salat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wajibatus salat. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat, ya. Yang ada 8. Yang pertama adalah jami'ut takbiratul ghairu takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul intiqal. Jadi takbir dalam salat itu ada 2 macam. Yang pertama takbiratul ihram, lafaznya Allahu akbar. Yang kedua adalah takbiratul intiqal, takbir takbir perpindahan rukun. Pas kita mau ruku itu ada namanya takbirat, ada takbir intiqal. Ada takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Ya. Dan takbir perpindahan rukun ini hukumnya wajib. Apa persamaan rukun dengan wajib dan apa perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Man taraka ruknan minal arkan aw wajiban minal wajibat. Barang siapa meninggalkan satu rukun dari sekian rukun-rukun salat yang ada, atau dia meninggalkan satu kewajiban dari sekian kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat, maka salatnya batal. Jadi orang yang ruku sengaja tidak mengucapkan Allahu Akbar, sengaja dia tidak mengucapkannya, la tasihu salatu, salatnya tidak sah, batal. Dia bukan rukun, bacaan Allahu Akbar itu bukan rukun, wajib minal wajibat. Tapi apa? Tapi sengaja meninggalkan kewajiban, hukumnya sama dengan sengaja meninggalkan rukun, menyebabkan salatnya batal. Perbedaannya apa? Wajib dengan rukun. Perbedaannya adalah kalau rukun tertinggal karena lupa, wajib didatangkan. Wajib didatangkan. Baik bentuknya qaul maupun af'al. Yang qaul misalnya bacaan surah Al-Fatihah, kan rukun. Kalau lupa, wajib didatangkan, wajib menambah 1 rakaat yang di dalamnya dibaca surat Al-Fatihah itu, yang tadi ketinggalan itu, kelupaan itu. Atau bentuknya sujud tadi, sujudnya sekali kurang 1, maka harus menambah 1 rakaat yang di dalamnya dia sempurnakan, ada 2 sujud komplit. Ya, ini kalau rukun. Kalau lupa, wajib didatangkan. Nabi SAW pernah satu hari mengimami para sahabat. Kemudian beliau la'allahu salatul asar, salat asar ya, kemudian selesai salat, selesai salam, tidak lama beliau bergegas keluar masjid dan para sahabat biasa ngintilin di belakang beliau, kanan kiri beliau. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Dzul Yadain. Ada orang sahabat yang digelari Dzul Yadain, si pemilik 2 tangan, karena sahabat ini tangannya agak lebih panjang dari kewajaran orang-orang, panjang. Maka digelari Dzul Yadain, si pemilik 2 tangan. Sahabat ini, Dzul Yadain ini komplain kepada Nabi SAW, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, salat diringkas?" "Oh enggak," kata Nabi. Turun wahyu, turun perintah, ada perubahan?" "Enggak juga." Iya. "Tapi salat 3 rakaat ya Rasul." Masa? Nah, Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain yang juga bersama dengan beliau, benarkah yang dia katakan apa? Dzul Yadain ini kita sholatnya 3 kurang gitu, 3 rakaat doang. Iya Rasul. Oh, berarti lupa. Balik lagi. Nabi udah sampai di depan masjid, masuk lagi bersama para sahabat, kemudian sholat menambahkan 1 rakaat. Sholat 1 rakaat, tahiyat, salam, sujud sahwi dan salam. Itu kalau yang ketinggalan apa? Rukun, wajib didatangkan. Tapi kalau yang tertinggal adalah wajib, seperti ketika rukuk lupa mengucapkan takbir Allahu Akbar, ini wajib, lupa, enggak sengaja. Kalau sengaja kan batal salatnya, enggak sah. Lupa, ya. Dan baru ingat setelah rukuk, enggak baca tadi. Namanya lupa. Nah, dia cukup diganti dengan sujud syahwi. Tidak harus didatangkan. Ini perbedaannya. Persamaannya apa tadi?
Kalau sama-sama sengaja ditinggalkan, menyebabkan salatnya tidak sah. Baik. Kemudian yang kedua adalah perkataan sami Allahu liman hamidah untuk lil imam wal munfarid, untuk orang yang salat sebagai imam atau orang yang salat sendiri. Nah, kesalahan pada takbiratul intiqal tadi banyak terjadi. Ya, kita banyak menemukan sebagian kaum muslimin pas salat jamaah, imamnya Allahu Akbar ruku, dia ikut ruku, angkat tangan juga. Tapi lisannya apa? Menengbai. Lisannya tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ini kekeliruan dalam praktek salat. Karena dia terkena kewajiban mengucapkan takbir intiqal. Ya. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Nabi sabdakan imam itu dipilih, diangkat, dijadikan untuk diikuti. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka kalau dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Jangan imam bertakbir Allahu Akbar maka kita malah usolli. Salah. Kalau dia takbir, maka bertakbirlah. Segera ikuti dengan takbir. Jangan Allahu Akbar. Kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Ya, kita dapati sebagian kaum muslimin. Imam bertakbir, takbiratul ihram, dia malah mulai membaca bacaan-bacaan yang bahkan tidak didapatkan riwayat dan tuntunannya di dalam salat Nabi alaihi salatu wassalam. Baca dulu Al-Falaq, baca dulu An-Nas, ya. Kemudian apa? Kemudian baca usolli. Sehingga bahkan ya, saya mendapati seseorang yang hampir selalu hampir ketinggalan ruku karena enggak jadi-jadi niatnya. Usolli fardhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usolli fardhu. Dia ulang berkali-kali. Waswas syaitan. Ya. Sampai bacaan Al-Fatihah selesai belum masuk juga. Ini bukan hoax, benar. Wallahi, saya ketemu dengan orang yang semacam ini. Sampai masuk surat, imam udah mau masuk surat, masih belum kena juga usollinya itu. Sampai nanti last minute jelang imam itu udah mau rukuk karena bacaan suratnya udah mau habis, ya. Itu baru dipaksakan agar masuk. Karena kalau enggak dia ketinggalan nih. Ini Allahu Akbar. Nah, rukuk habis itu. Ya. Nah, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dipilih, diangkat, dijadikan, ditunjuk untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka kalau imam bertakbir, udah bertakbir. Ya. Nah, kemudian fa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, ikut ruku. Fa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia bangkit dari ruku, bangkit juga kalian dari ruku. Ya. Fa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, ikutlah kalian ikut sujud. Bahkan fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Kata Nabi, bahkan seandainya si imam, orang terbaik di tengah kita yang biasa kita angkat menjadi imam, qaddarallah sakit dan tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, ini sholatnya duduk karena sedang sakit, fasallu julusan ajma'in. Kata Nabi, maka sholatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Itu salah satu sunnah yang mahjur, yang mungkin nggak pernah kejadian. Kita belum pernah melihat ya. Biasanya kalau kita imamnya sakit, ya udah yang lain aja yang suruh maju, ya kan? Yang sehat aja yang suruh maju. Padahal kalau memang imamnya ada dan beliau orang yang terbaik di tengah kita, beliau maju. Sholat dalam keadaan duduk, ya udah duduk. Nanti semua makmum sholat dalam keadaan duduk. Nabi alaihi salatu wasallam itu benci dihormati dengan cara berdiri. Bahkan dalam keadaan sholat ketika beliau sakit dan sholat dalam keadaan duduk, beliau melihat para sahabat itu berdiri, beliau isyaratkan duduk. Memerintahkan seluruh sahabat sholat dalam keadaan duduk. Ya. Nah, jadi seperti itu, sampai seperti imam dipilih itu untuk diikuti, maka tidak boleh dibarengi apalagi didahului. Tidak boleh dibarengi apalagi didahului. Baik. Terlebih nanti ketika kondisi sujud, ya. Ketika kondisi sujud, para sahabat mereka meriwayatkan, dahulu kami tidaklah kami membungkukkan badan kami untuk sujud sampai kami melihat Nabi SAW sempurna meletakkan dahinya dalam keadaan apa? Sujud. Itu khusus sujud, ya. Khusus sujud
para sahabat itu tidak niung badannya, belum membungkukkan badannya, turun dari i'tidal ke sujud sampai mereka melihat Nabi telah sempurna posisinya dalam keadaan sujud, baru mereka turun. Adik kita enggak, kadang-kadang duluan kita dari imamnya misalnya. Iya, imamnya udah agak sepuh, iya. Makmumnya masih muda, masih gagah, masih sehat, sat-sat. Udah gitu panjang bener, Allah, belum sampai, makmumnya udah sampai duluan. Iya. Dan potret-potret semacam ini banyak kita lihat jumpai di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, banyak kaum muslimin yang sholat akan tapi belum mengetahui tentang ahkamus sholat, ya, sifatus sholat as-sahihah, kaifiyat tata cara praktek sholat yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga adalah di antara kewajiban sholat adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Ucapan Rabbana walakal hamd. Lil ma'mumi faqat. Dan ini kalau dalam fikih muyasar ini khusus untuk makmum saja. Khusus untuk makmum. Jadi penyusun para ulama yang menyusun fikih muyasar ini mereka berpendapat dan sebagainya dari kalangan Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya makmum itu tidak ada perintah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi makmum itu perintahnya adalah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini saya sebutkan karena apa? Nanti ada perbedaan para ulama, terutama dalam kitab sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau berhujjah bahwasanya hadis tersebut tidaklah menafikan makmum untuk mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah juga. Ya. Artinya Syekh Al-Albani berpendapat makmum juga diperintahkan untuk mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Ya. Adapun para ulama Hanabilah, ya, termasuk juga para yang menyusun kitab fikih muyassar ini, berpendapat bahwasanya kalimat sami Allahu liman hamidah itu adalah kalimat yang diperintahkan dibaca oleh imam atau orang yang sholat munfarid. Adapun makmum, perkataan atau ucapan mereka adalah apa? Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian yang keempat, di antara kewajiban salat adalah ucapan subhana rabbiyal azim marratan fir ruku'. Ucapan subhana rabbiyal azim satu kali di dalam ruku'. Orang yang di dalam ruku' tidak mengucapkan kalimat ini meskipun sekali, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Kalau dia sengaja tidak mengucapkannya, maka salatnya apa? Tidak sah. Karena sengaja meninggalkan wajib, tidak sah salatnya, membatalkan salat. Kalau dia lupa tidak membacanya, dia harus menggantinya dengan sujud syahwi. Dia harus menggantinya dengan sujud syahwi. Baik. Wajibnya satu kali. Meskipun nanti ada kesunahan menambahinya lebih dari satu kali, 3 kali, ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim. Ada nanti riwayat subhana rabbil azim wa bihamdih. Tapi yang paling ringkas bacaan tasbih yang ada pada ruku itu adalah subhana rabbiyal azim, satu kali. Itu wajib. Ya, itu wajib. Kemudian yang kelima dari 8 kewajiban salat adalah ucapan subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Ucapan bacaan subhana rabbiyal a'la satu kali di dalam sujud. Barang siapa yang sengaja tidak membacanya sama sekali dalam sujudnya, salatnya tidak sah. Barang siapa yang lupa tidak membacanya ketika sujud meskipun satu kali, maka dia diperintahkan untuk menggantinya dengan sujud syahwi. Taib. Kemudian yang keenam adalah perkataan Rabbighfirli baina sajdatain. Ya, maksudnya pada duduk fi julus baina sajdatain, pada duduk di antara 2 sujud. Ada bacaan minimal yang wajib dibaca yaitu Rabbighfirli. Ustaz, enggak apa Rabbighfirli warhamni. Saya suka kader-kader situ panjang. Ya udah, yang wajib
untuk dibaca adalah Rabbighfirli. Satu kali. Barang siapa sengaja tidak membacanya, salatnya tidak sah. Barang siapa lupa tidak membacanya, dia wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian yang ketujuh yaitu at-tasyahhudul awal, yaitu tasyahud awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Ya. Bagi orang yang salat sendiri, ya, dan imam. Bagi salat orang yang munfarid ataupun imam. Adapun bagi makmum, ya, bagi makmum yang dia mengikuti imam, maka kewajibannya itu digugurkan dengan kewajiban mengikuti imam. Ya. Kewajibannya digugurkan dengan mengikuti kewajiban mengikuti imam. Ya. Kewajiban tasyahud awal bagi makmum, kewajiban tersebut digugurkan dengan kewajiban mengikuti imam. Jadi kalau imamnya lupa tasyahud awal, makmum tasyahud awal apa mengikuti imam? Mengikuti imam. Itu maksudnya. Ya. Nah, nanti diganti kewajiban ini dengan apa? Dengan sujud syahwi. Tapi kalau imamnya sengaja nggak sujud syahwi, salatnya batal. Ya, salatnya batal. Kalau lupa, maka diganti dengan sujud syahwi. Karena tasyahud awal hukumnya wajib. Ya, berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir dia masuk ke dalam rukun. Masuk ke dalam rukun. Kalau rukun apa tadi? Ya, kalau lupa harus didatangkan. Kalau wajib, kalau lupa bisa diganti dengan sujud syahwi. Kemudian yang terakhir yang ke-8, al-julusu lahu ay at-tasyahhudul awal, yaitu duduk untuk tasyahud awal. Ya. Tasyahud awal itu bukan duduk, bukan. Ya, tasyahud awal itu adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu tasyahud awal namanya, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah dan seterusnya. Itu tasyahud berupa apa? Berupa ucapan atau bacaan. Sama dengan takbiratul ihram, berupa ucapan atau bacaan, lafaz. Nah, maka di sini disebutkan apa? Julus, duduk. Julus lahu ay litasyahudil awal, untuk tasyahud awal. Jadi duduk itu perbuatan, bukan ucapan. Kan salat itu isinya tadi apa? Dzatu aqwalin wa af'alin. Ibadah yang di dalamnya ada apa? Perkataan dan perbuatan. Maka di sana rukun ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu rukun-rukun yang kaitannya dengan ucapan, seperti takbiratul ihram, seperti salam. Itu rukun qauli. Tasyahud akhir itu rukun qauli, ya. Nah, rukun qauli. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada salah satu asatidzah kita, Ustaz, apa yang dimaksud dengan rukun qauli? Ya, beliau bacanya qauli, dan mungkin sangat mungkin memang pertanyaannya itu tulisannya seperti itu, qauli. Dan Ustaz kita ini tidak bisa menjawabnya. Oh, Allah alam, ya, saya tidak tahu rukun qauli. Memang enggak ada rukun qauli itu. Ya, yang ada rukun qauli. Kalau rukun qauli ada, ya. Nah, dan sekali lagi pembahasan berkaitan dengan rukun, syarat, dan juga wajib ini belum terkodifikasikan di masa Nabi dan para sahabat hidup. Ya, mereka tahunya sallu kama ra'aitumuni usolli, udah, mereka salat mengikuti Nabi SAW dan tidak berani menyelisih beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di kemudian hari para ulama merumuskan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, ya, agar ketika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam sholat, kelupaan di dalam sholat, itu jelas solusinya. Ya, jelas solusinya. Ini harus diganti atau cukup dengan sujud syahwi. Karena kalau rukun yang tertinggal, maka harus diganti, didatangkan wujudnya. Baik itu bacaan ataupun gerakan. Kalau yang tertinggal, terlupa adalah apa? Wajib, maka dia bisa diganti dengan sujud syahwi. Baik.
Jadi yang ke-8 di antara kewajiban salat adalah duduk untuk tasyahud awal. Hadirin wal hadirat, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Bismillah. Kita akan mencoba masuk ke dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebagaimana kita isyaratkan bahwasanya kitab beliau ini bukan sekedar menjelaskan tentang kaifiyah dan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu. Di dalam muqaddimah kitab ini beliau telah membuat satu manhaj ilmiah berkaitan dengan bagaimana seorang muslim seharusnya menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menempuh thariqahnya alul hadis, ya, di mana setiap hadis yang sahih wajib bagi kita untuk menerimanya, ya, dan tidak boleh membantahnya, menolaknya demi karena perkataan atau pendapat seseorang. Maka beliau tidak segan untuk berbeda pandangan dengan aqwal sebagian madhab, ya, di dalam satu perkara atau dalam satu permasalahan ketika berpegang pada hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau menukilkan aqwal a'immatul arba'ah, imam yang 4, tentang wajibnya bagi setiap muslim untuk berpegang teguh kepada hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan larangan bagi kita untuk untuk mendahulukan kalam, aqwal, perkataan-perkataan dan ara, pendapat-pendapat mereka ketika telah jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak membahas bagian itu, ya. Tapi kami sarankan untuk ikhwas sekalian dan akhwat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, untuk membaca muqaddimah beliau di dalam kitab Sifat Salat Nabi, karena di sana ada faidah-faidah yang sangat agung berkaitan dengan manhaj dan metodologi yang benar di dalam kita beragama, ya, di dalam kita beragama. Jangan kemudian kita terjebak, oh saya kan Syafi'iyah, ya, saya adalah mazhabnya Syafi'i, kita nih mazhabnya Syafi'i. Konon mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling populer di negeri kita, paling besar, ya, paling menyeluruh, paling luas tebarannya di Indonesia, bahkan di wilayah Asia misalnya. Tapi bersamaan dengan itu, kita juga melihat praktek-praktek ritual-ritual ubudiyah yang itu juga bertentangan dan berseberangan dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak sampainya bacaan Al-Qur'an kepada mayyit. Dan ini wadih, ini adalah kalam beliau, pendapat beliau, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan Imam Ibnu Katsir beliau adalah salah satu pembesar mazhab Syafi'i. Dan beliau jelaskan dalam kitab tafsir beliau, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a, ya, tentang ayat yang mulia ini, ya, beliau menjelaskan istadalla Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan ashabnya berpendapat dengan ayat yang mulia ini bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai kepada mayyit, ya. Namun kemudian kita dapati praktek di lapangan sebagian kaum muslimin yang berintisab bermadzhab Syafi'i justru mengamalkan, mengirimkan bacaan Al-Qur'an kepada mayyit. Padahal yang berpendapat bahwa sampainya bacaan Al-Qur'an kepada mayyit adalah Al-Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang kita inginkan adalah insaf, sikap jujur kita di dalam bermadzhab kalau kita mau bermadzhab. Kalau kita tidak mampu bermadzhab, maka orang-orang awam seperti kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya saja kepada orang yang alim, orang yang kita thiqah tentang kejujurannya, kewaraannya, tentang ilmunya, tentang takwanya.
Kita bertanya dan mencari jawaban atas muskilat, ya, atas permasalahan yang kita hadapi. Ya. Adapun berintisab kita menyerang, oh saya seorang Syafi'iyah saya. Itu justru dikhawatirkan kita nanti berdusta karena ternyata banyak melanggar menyelisihi mazhab yang kita menisbatkan diri kita kepadanya. Baik. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat a'azzanallahu iyyakum jami'an. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memulai pembahasan tentang salat beliau, ya, dalam kitab beliau ini mulai dengan pembahasan berkaitan dengan qiyam, ya, dengan berdiri, ya. Dengan berdiri. Dan beliau menjelaskan bahwasannya beliau memulainya dengan istiqbalul qiblah. Beliau membuat babnya istiqbalul Ka'bah, bukan kiblat sih. Jadi menghadap kiblat itu ada dua macam. Bagi orang yang berada di Masjidil Haram dan dia bisa melihat Ka'bah bi'ainaihi, dengan kedua matanya, maka dia tidak diizinkan memalingkan sedikit pun arah kiblatnya dari Ka'bah. Kalau dia sengaja menyimpangkannya, ini Ka'bahnya kelihatan, dia bisa melihat Ka'bah, kemudian dia sengaja ke arah sana, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi Tidak terpenuhi syarat. Kita tadi sebutkan, ya, di antara syarat sahnya sholat tadi istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwasanya ini tidak berbeda keadaannya, ya. Ini berbeda keadaannya ketika salat itu adalah salat yang nafilah, ya, salat yang sunnah. Salat yang sunnah, maka di sana ada kelapangan, ya. Adapun dalam salat sunnah, beliau terkadang, ya, salat dengan cara menghadapkan kendaraannya, ontanya atau keledainya ke arah kiblat, ya. Kemudian takbiratul ihram, kemudian melepaskan, maksudnya membiarkan kendaraan beliau itu ke arah mana yang memang sedang dituju, ya. Hanya di awalnya saja menghadap kiblat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah boleh tidak menghadap kiblat, ya, ketika tidak memungkinkan keadaannya, seperti tadi dua contoh yang telah kita sebutkan, orang yang sakit atau orang yang berada di tengah kegelapan malam yang tidak ada alat bantu untuk mengetahui arah mata angin, arah kiblat, ya. Atau seorang yang berada di dalam kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun. Misalnya di atas pesawat, ya. Kemudian di atas kereta, di mana tidak ada tempat untuk menghadap kiblat dan dia tidak mungkin juga turun dari kendaraan tersebut, maka pada saat itu dia boleh sholat ke arah mana saja yang dimudahkan Allah untuknya, ya. Tapi ini ini keluar dari hukum asal, yaitu wajibnya menghadap kiblat, yang itu merupakan syarat. Nah, bagi orang yang tidak bisa melihat kiblat, tadi kan yang pertama, orang yang bisa melihat Ka'bah dengan kedua matanya wajib mengarahkan ke arah, ya, salatnya itu menghadap ke arah Ka'bah. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah seperti kita di negeri ini, atau seperti sebagian kaum muslimin yang di luar Masjidil Haram, yang udah nggak kelihatan lagi, udah ketutup bangunan masjidnya, Ka'bahnya nggak kelihatan, maka hanya bisa hanya bisa memperkirakan bidzanil ghalib, ya. Kita sepakat arah sono itu barat, ya, barat, dan kita bersepakat bahwasanya negeri Saudi yang di sana ada Ka'bahnya itu adanya di sebelah barat negeri kita. Hanya seperti itu. Semudah itu Allah Subhanahu wa taala membebankan berkaitan dengan Dengan kiblat ini. Ya. Yaitu jihah, arahnya saja.
Nggak harus diukur sampai derajatnya sampai pas banget. Oh ini kurang dikit, geser semua misalnya sajadahnya diberi. Kan? Takallufan. Ya, karena itu menyebabkan apa? Takalluf, memberat-beratkan diri. Karena mau yang diukur pakai derajat itu Pak, itu kalau ditarik pakai tali rafia beneran sampai ke sana, nggak ketemu, nggak kena, Ka'bahnya itu nggak kena. Ya, nggak kena. Bahkan mungkin Masjidil Haramnya aja nggak kena. Meleset jauh gitu. Tapi Saudinya mah kena, Saudinya. Negara Saudinya mah kena. Jadi orang-orang yang jauh dan tidak bisa melihat Ka'bah dengan kedua matanya, maka kewajiban istiqbalul kiblat ini ya atas jihah saja, arah di mana kiblat itu ada. Oh, jadi barat dan timur, utara dan selatan. Ya, seperti di kota Madinah, orang sholat menghadap ke selatan. Ya, karena kota Makkah ada di utara Madinah. Jadi semudah itu, ya, semudah itu. Tidak perlu takalluf dengan diukur sampai derajatnya sampai. Ya, semua yang masih disepakati bahwa itu adalah barat, ya, maka dia adalah arah kiblat kita. Baik. Kemudian beliau sabdakan berkaitan dengan kiblat ini, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblat. Ya apa yang ada di antara timur dan barat, itu dia kiblat. Ya maksudnya itu menghadap ke selatan itu bagi penduduk Madinah, ya udah itu kiblat. Simple, semudah itu, ya, semudah itu. Baik. Dan ini menunjukkan ke maha murahan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya, kemudahan yang Allah berikan. Ya, untung nggak suruh ukur beneran. Kalau suruh ukur sampai pakai tali rafia di nggak kena-kena, nggak ketemu-temu kita sholatnya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk mengambil ya kemudahan ini tanpa harus memberat-beratkan, bertakalluf, ya, berlebihan, ghullu. Ya, ghullu itu berlebihan dalam melaksanakan perintah agama ini, karena ini merupakan sebab kebinasaan. Al-ghullu fid din. Iyyakum wal ghullu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, waspada kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghullu fid din, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, yakni ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan berkaitan dengan al-qiyam, berdiri. Yang berdiri ini masuk ke dalam apa tadi? Masuk ke dalam syarat atau masuk ke dalam rukun? Masuk ke dalam rukun. Kalau itu salat fardu. Kalau salat sunnah berdiri itu bukan rukun. Jadi salat sunnah boleh dilakukan dengan duduk, ya, tidak harus berdiri. Wa amma fis safar, adapun dalam keadaan safar, fakana yusalli ala rahilatihi nafilah. Adapun dalam safar, maka Nabi SAW biasa salat di atas kendaraannya. Maksudnya duduk di atas kendaraan beliau, di atas onta beliau atau keledai beliau. Kalau kita di atas mobil kita, kalau di atas motor kita gimana? Bisa salat di atas motor, ya. Boleh salat sunnah di atas motor, boleh. Ya, boleh. Nah, nanti tentu rukuk dan sujudnya dan yang lainnya itu ala qudrah, sesuai dengan kadar kemampuan. Karena sholat sunnah itu, sholat sunnah nafilah, dan duduk yang dimaksud tidak harus disyaratkan duduk iftirash atau duduk tawarruk. Duduk bersila pun boleh. Sebagaimana duduk di onta pun bukan duduk di atas onta bukan duduk iftirash. Nabi naik onta ya bukan iftirash. Ya, duduk di atas pelana. Ya. Duduk di atas pelana, duduk di atas kursi, duduk bersila boleh dalam sholat tatawwu', dalam sholat sunnah. Nah, wa sunnah li ummati ayusallu fil khawfi syadidi ala aqdamihim, dan beliau juga mensyariatkan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut yang sangat, ya, bagi umatnya,
dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun dia berada, ya, tetap diperintahkan melaksanakan apa? Sholat. Tuh bayangkan aja, dalam keadaan perang aja apa? Ada sholat khauf, ada sholat. Nabi mengajarkan praktek tata cara sholat di medan perang. Perang padahal itu, yang nyawa kita bisa melayang setiap saat. Tahu-tahu panah datang. Kalau sekarang tahu-tahu apa? Pelor lewat dua telinga kan lewat juga kita. Lewat telinga kiri, luar telinga kanan, ya selesai berarti. Terus di zaman yang aman, tentram, sejahtera, sentosa gini ada orang Islam nggak sholat tuh gimana? Orang Islam apa itu? Ya, orang Islam apa? Nah, makanya kita pembahasan tentang sifat sholat Nabi ini juga bukan semata-mata kita mempelajari tentang sifat sholat, ya. Lebih dari itu kita menjadi duta sholat. Jangan ada cerita di tengah keluarga kita ada orang yang nggak sholat. Jangan ada cerita di antara orang yang ada dalam rumah kita, rumah tangga kita, keluarga besar kita, ada yang nggak sholat. Itu akan jadi PR besar garapan kita. Gimana caranya si fulan, si fulana, ya, saudara kita ini apa? Dia berada dalam kebaikan yang besar bersama kita, yaitu melaksanakan sholat. Ya, jadi duta sholat. Kalau di sana ada duta sampo, duta sabun, duta ini, duta itu. Kenapa kita nggak datang sebagai duta sholat? Ayo sholat. Jangan ada cerita seorang muslim nggak sholat, karena nggak ada bagian bagi seorang muslim yang tidak sholat. Iya. Nanti setelah sholat, nah tahap berikutnya kita ajarin bagaimana cara praktek sifat sholat yang benar. Ya. Taib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang salatul maridil jalisan, salatnya orang yang duduk dengan salatnya orang yang sakit dalam keadaan atau dengan cara duduk, ya. Nah, maka diperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu berdiri dia salat dalam keadaan duduk. Ya. Bedanya orang yang sakit tidak mampu berdiri dia salat dengan duduk, dia diberikan pahala sempurna. Kamilan. Sedangkan orang yang mampu berdiri tapi memilih sholat untuk duduk dalam sholat apa? Tatawwu', maka dia mendapatkan pahala separuh dari pahala orang yang sholatnya berdiri. Kalau kita sakit kemudian tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka kita sholatnya dalam keadaan duduk, ya, itu diberikan pahala penuh. Sholat tarawih lagi kurang sehat, sholatnya dengan duduk dapat pahala penuh. Tapi kalau kita sehat walafiat tapi milih duduk, salatnya sah juga, iya, salatnya sah juga. Tetapi mendapatkan pahala separuh dari orang yang berdiri. Baik. Kemudian beliau juga membahas tentang berkaitan dengan salatnya orang yang fis safinah, salatnya orang di atas perahu, ya. Iya. Maka Nabi SAW perintahkan salli fiha qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jadi ketika di dalam naik safina, naik kapal laut, ya, kita diperintahkan salat berdiri. Illa an takhafa al-gharq, kecuali kalau kamu khawatir nanti jadi limbung, ya, kapalnya kemudian jatuh dan tenggelam, maka boleh salat dengan duduk, ya, dengan duduk. Ya, adapun yang kita bahas tadi menghadap kiblat, ketika seorang itu naik kendaraan yang tidak memungkinkan baginya turun, misalnya naik pesawat, ya, pesawatnya lagi jalan ke arah misalnya ke arah selatan atau ke arah utara, ya, tentu posisi seat kita adabnya kalau nggak ke utara ke selatan, dan kalau mau hadap kiblat nggak bisa, sampingnya juga orang juga, ya, maka pada saat itu diberikan rukhsah bagi kita untuk sholat ke arah mana saja pesawat itu berjalan, meskipun itu sholat fardu. Ya, syarat itu digugurkan karena hilangnya istita'ah, hilangnya kemampuan untuk menegakkan, memenuhi syarat tersebut. Baik. Kemudian beliau juga menjelaskan berkaitan al-qiyam wal qu'udu fi sholatil lail, berdiri dan duduk dalam sholat malam. Jadi dalam sholat malam itu opsional, boleh boleh di mix antara berdiri dan duduk. Udah capek berdiri, boleh lanjutin dengan duduk. Duduk lama tilawah misalnya, nanti pas mau ruku dia berdiri lagi untuk ruku. Itu boleh. Jadi sholat sunnah itu fleksibel.
fleksibel. Variannya banyak. Ya, sehingga dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan itu memang maksudnya menstimulan agar kita enjoy melaksanakannya. Kadang dengan ini, kadang dengan itu. Kadang caranya begini, kadang caranya begitu. Ya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallu lailan tawilan qa'iman. Ya. Terkadang Nabi SAW salat malam dalam keadaan berdiri, tawilan. Berdiri yang lama, panjang. Wa lailan tawilan qa'idan. Kadang di waktu yang lain beliau salat malam dalam keadaan duduk. Tawilan, duduk yang lama. Ya. Salat malamnya duduk, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Wa kana idza qara qa'iman raka'a qa'iman. Maka beliau kalau membacanya itu berdiri, rukuknya juga berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Adapun kalau beliau membacanya tilawah Qur'annya dalam keadaan duduk, maka nanti rukuknya beliau juga dengan cara rukuknya orang yang duduk, bil isyarah, ya, dengan isyarah. Oh, ngeliatin jam, oh 16, masih 16 menit. Kita nggak ada tanya jawab ya? Gimana? Ya? Jam 3 sampai jam 3 udah kelewatan. Yang di sana udah lewat 5 menit. Kita sampai jam 3, nanti ada soal jawab. Insyaallah pembahasan tentang sifat salat ini akan kita bagi jadi 2 part ya, 2 bagian insyaallah. Kalau Allah mudahkan nanti di bulan yang akan datang, pekan keempat, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang sifat salat Nabi ini. Yang melanjutkan pembahasan kita baru masuk pada qiyam ya, pada berdiri dan duduk ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan bab ya, al-qiyam wal qu'udu fi salatil lail ya. Jadi kalau beliau membacanya berdiri, rukuknya juga berdiri. Maksudnya rukuknya orang yang berdiri, normal. Kalau beliau membacanya dalam keadaan duduk, maka nanti rukuknya beliau juga rukuknya dengan isyarat ya. Rukuknya orang yang salat dengan duduk, yaitu bil isyarah. Naam. Kana ahyanan sedikit lagi. Kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u huwa jalis. Ya. Terkadang beliau duduk salat dalam keadaan duduk, fayaqra'u huwa jalisan. Ya. Fayaqra'u wa huwa jalisan. Maka beliau pun membaca dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadr ma yakunu 30 aw 40 ayah qama fa qara'aha wa huwa qa'im. Kalau nanti bacaannya udah tinggal sedikit, ya, misalnya beliau baca surah Al-Baqarah misalnya, kurang 30 atau 40 ayat terakhir, beliau berdiri, ya. Beliau berdiri, tsumma raka'a wa sajada. Kemudian setelah berdiri, nanti rukuknya normal. Ini yang saya isyaratkan pertama tadi, ya. Sebelum saya bacakan riwayat yang ini, ya. Bahwasanya Nabi kadang duduk lama baca, kemudian di sisa akhir bacaannya beliau berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud normal. Naam. Tsumma yasna'u fi raka'ati tsaniyah misla dzalik. Maka kemudian di rakaat yang kedua juga beliau melakukannya yang serupa. Rakaat kedua beliau baca lagi duduk lama, nanti menyisakan berapa ayat ya, berdiri menyelesaikannya, kemudian rukuk, i'tidal, sujud normal. Ya. Baik, intinya adalah salat lail atau salat sunnah secara umum berdiri dan duduk ya. Boleh dikombinasikan sesuai dengan kondisi orang yang bersangkutan, karena berdiri dalam sholat sunnah sekali lagi bukan termasuk rukun, sehingga memungkinkan seorang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Baik, tersisa ada 15 menit, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tahu Ustaz, mau menanyakan mengenai kalau itu terlewatkan, terus kita mengulang, kita di rakaat ketiga, nanti kita harus ulang 1 rakaat kembali. Itu apakah kita mengulang 1 rakaat itu mulai dari takbiratul ihram sama seperti salat umumnya, normalnya? Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan. Seorang yang terluput itu terlupa maksudnya, meninggalkan sebuah rukun,
dari rukun-rukun sholat, maka dia wajib mendatangkannya. Berarti misalnya imam salam, dia di rakaat ketiga lupa membaca surah Al-Fatihah, maka dia seperti orang yang masbuk, nggak ikut salam, dia naik menambahkan satu rakaat. Ya sama seperti orang yang masbuk, bacanya normal. Sholat satu rakaat dengan bukan takbir. Kalau kasusnya yang kita ambil sampel ini adalah sholat berjamaah ya, sholat berjamaah, dan dia sudah ketahui bahwasannya dia terluput dari salah satu rukun sebelum selesainya sholat. Ketika ruku dia langsung tahu, astagfirullah, pikiran lagi ini, sampai lupa baca surah Al-Fatihah. Dia sudah tahu sebelum sholat ini selesai. Maka ketika imam salam, dia berdiri seperti masbuk. Karena rakaat tersebut berarti apa? Rakaat ketiga itu tidak dianggap karena hilangnya satu rukun. Nah, maka dia menambah seperti sholatnya makmum yang masbuk. Ya, setiap kita tentu sudah mengetahui kaifiatnya, tata caranya. Kayak masbuk aja. Ya, tidak ada takbiratul ihram, tak adanya takbir intiqal dari duduk ke berdiri. Karena dia tidak ikut salam bersama imam. Adapun kalau dia baru ketahui setelah selesainya salam, seperti tadi ya disenggol sebelahnya, sholatnya khusyuk banget, sujudnya sampai 1 kali doang. Lah, yang benar, iya tadi enter rakaat ketiga sujudnya sekali doang. Ya, terus dia mastiin lagi ke sebelahnya, emang iya. Maka dia berdiri takbiratul ihram dan sholat 1 rakaat menggenapkan rakaat ketiga yang dia sujudnya cuma 1 kali itu. Kalau itu ada takbiratul ihramnya karena sudah terjadi pembicaraan. Dan ini sama dengan kasus yang terjadi pada masa Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Nabi sholat asar 3 rakaat bersama para sahabat, itu dimulai dengan takbiratul ihram lagi, tapi sholatnya bukan aci, bukan 4 rakaat, bukan, hanya 1 rakaat untuk menggenapkan tadi yang kurang, yang 3 rakaat yang sudah dilaksanakan. Kalau kita tidak mempelajari riwayat-riwayat semacam ini, pasti kita aci, ya kurang 1 rakaat, balik lagi sholatnya berapa? 4 rakaat, iya kan? Nah, tapi ketika kita telah mendapatkan riwayat dan kaifiat bagaimana kita keluar dari kesalahan tersebut atau kelupaan tersebut, maka kita cukup menambahkan apa? Menambahkan 1 rakaat saja. Ya, 1 rakaat saja. Jadi kaifiatnya sama dengan makmum yang masbuk. Ya. Makmum yang masbuk kalau sudah diketahui kelupaan itu ketika sebelum apa? Sebelum salam. Tapi kalau baru diketahui setelah salam, ya ada takbiratul ihram. Tapi cuman 1 rakaat saja atau sejumlah rakaat yang dia lupa. Kalau dua-duanya di rakaat ketiga dan keempat lupa baca Al-Fatihah, ya tambah 2 dia. Dia tambahkan 2 rakaat. Ya, seperti itu. Dan itu khusus apa? Salat yang sirriyah ya, sirriyah. Atau bagi orang yang berpendapat bahwasanya dia tetap wajib membaca surah Al-Fatihah meskipun imamnya jahar. Ya. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari itu berpendapat wajibnya membaca surah Al-Fatihah meskipun di belakang imam yang jahar. Kalau antum atau salah satu di antara kita pegang pendapat ini, maka ketika dia tidak membaca, dia wajib menambah rakaat. Iya. Kalau dia seorang berpegang dengan pendapat ini, kemudian dia tidak membacanya, lupa, maka dia wajib mendatangkan rakaat yang dia lupa tidak membacanya. Atau dia sengaja tidak membacanya, malah jadi batal salatnya. Karena dia berarti berpendapat rukun tersebut harus dia baca. Bisa dipahami ya? Adapun bagi yang berpendapat bahwasanya telah digugurkan dengan bacaan imam, maka dalam salat-salat yang jahriyah, 2 rakaat di salat maghrib, 2 rakaat di salat isya, atau 2 rakaat salat subuh, dia tidak membaca, maka tidak masalah baginya. Kalau dia berpendapat mengambil pendapat para ulama yang menyatakan gugurnya bacaan surah Al-Fatihah karena adanya kewajiban mendengarkan bacaan imam. Demikian nih, bisa dia. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz, jika kita lupa rakaat sholat lalu ingin melakukan sujud syahwi, tetapi juga lupa untuk sujud syahwi, bagaimana hukumnya? Terima kasih, jazakallah khair. Jazakallah khair.
Ya kalau lupa sujud sahwi ya udah, gimana? Lupanya kapan? Kalau lupanya adalah setelah salam baru ingat, ya kan harusnya sujud sahwi. Ya udah sujud sahwi aja. Bisa dipahami? Seorang ada kelupaan tidak membaca takbir intikal ketika ruku. Lupa kan berarti? Dan takbir ini hukumnya apa? Wajib. Harusnya dia sujud syahwi sebelum salam. Qadarullah, emang kusut tuh salat kusut, bukan salat khusyuk. Salam aja. Harusnya sujud syahwi dulu, malah salam. Pas habis salam, astagfirullah. Kan harusnya sujud syahwi. Ya udah dia boleh sujud syahwi setelah salam, karena sujud syahwi itu boleh dilakukan sebelum salam dan juga boleh dilakukan setelah salam. Seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz beri saya nasihat agar tidak tertarik dengan pacaran. Terima kasih. Ini berarti yang nanya anak muda nih. Syabab. Oh tapi enggak. Yang tua-tua pacaran juga banyak soalnya. Pacaran itu kan hanya istilah. Ya, hanya istilah aja. Iya, zatnya apa zatnya? Zatnya itu adalah menjalin hubungan haram dengan ajnabi atau ajnabiyah. Itu namanya pacaran. Jadi pacaran itu hanya istilah. Kalau kita kemudian mengasumsikan yang pacaran itu adalah yang gadis dan bujangan, keliru. Iya. Pacaran itu adalah satu jenis kemaksiatan yang bisa terjadi pada siapa saja ketika menjalin hubungan cinta yang tidak dihalalkan oleh syariat dengan pintu pernikahan, maka di sanalah apa? Kemudian maksiat ini dinamakan apa? Pacaran. Jadi saya juga tidak berasumsi bahwa yang nanya ini bujangan atau gadis, ya. Karena pacaran bisa terjadi pada siapa saja. Kemaksiatan ini bisa menimpa siapa saja. Karena jatuh cinta itu bisa terjadi pada siapa saja, orang yang sudah menikah ataupun orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah juga bisa jatuh cinta lagi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu jatuh cinta kepada budaknya. Ya. Tapi ketika diketahui budaknya itu ternyata adalah milik seseorang, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala memilih untuk melepaskannya, menyerahkannya kepada pemiliknya, dan beliau tetap menyimpan cinta itu sampai wafatnya. Ya. Dan itu bukan pacaran. Ya, jatuh cinta itu perkara yang bisa terjadi pada siapa saja. Barang siapa kemudian menempuh jalan yang tidak dihalalkan Allah, itu dia pacaran. Haram namanya. Barang siapa menempuh jalan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu pernikahan, maka dia telah melampiaskan cinta itu dengan cara yang Allah halalkan, yang diperbolehkan. Nah, kalau yang bertanya itu syabab atau fatayat, para pemuda-pemudi, pacaran itu karena kosongnya hati dari mahabbah, cinta, ya. Ketika hati itu kosong dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencari sesuatu untuk dia cintai. Hati itu telah difitrahkan untuk memiliki cinta dan benci. Kalau hati itu tidak kita isi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak kita isi dengan cinta kepada negeri akhirat, maka hati itu akan mencintai yang lainnya, akan mencintai dunia, akan mencintai selain Allah dan Rasulnya, akan mencintai selain ketaatan dan yang lain. Itu fitrah, itu rumus pasti, rumus baku, ya. Nah, sehingga apa hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak tertarik pacaran? Ini sebenarnya pertanyaannya adalah apa kiat agar kita tidak tertarik sama maksiat? Pacaran sama dengan maksiat. Maka jawabannya adalah istighalu bit-tha'ah. Menyibukkan diri dengan berbagai macam ketaatan. Menyibukkan diri dengan berbagai macam ketaatan. Iya. Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai dari satu ketaatan, fansab. Oh, coba pindah kepada ketaatan yang lainnya biar enggak jenuh baca Quran, udah bosan baca Quran. Ibadah-ibadah yang lainnya, berzikir, berdoa, lanjut membaca buku dan yang lainnya, sehingga kita bisa intiqal dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Iya, karena kemaksiatan itu datang karena kosongnya hati dari ketaatan. Iya. Kalau kosong hati itu, maka kekosongan itu imma diisi dengan ketaatan, imma diisi dengan lawan dari ketaatan, yaitu kemaksiatan. Nah,
Para syabab harus kita berikan kesibukan-kesibukan, belajar, menghafal dan yang lainnya, sehingga tidak ada waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi membahayakan mereka. Apalagi saya kebetulan mengampu di salah satu pondok akhwat, senantiasa kita wasiatkan pacaran itu adalah tukar menukar kemunafikan. Namanya pacaran kelihatan indahnya semua ya kan? Bagusnya semua. Nanti pas udah nikah tuh baru kelihatan boroknya. Dalam pacaran semuanya yang ditampilkan keindahan-keindahan semuanya, ya. Tetapi yang selalu dirugikan adalah pihak wanita. Yang selalu menjadi korban adalah pihak wanita. Ya, jadi seperti itu. Taib, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sendiri kan itu adalah doa ya, dan sujud itu adalah bukti pahala kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah kita saat sujud itu untuk dianjurkan untuk memperlama dalam hal ya mungkin kelukisannya banyak atau menghajatkan banyak untuk berdoa saat sujud tersebut? Apakah dianjurkan untuk berlama-lama dalam hal ini, dalam hal sholat munfarid ataupun sholat sunnah, bukan sholat berjamaah? Karena kalau sholat berjamaah kita akan mengikuti imam. Nah, Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khair. Nah, jadi fa'aksirud doa dalam sujud, Nabi mengatakan fa'aksirud doa, perbanyak doa, dan tidak dikhususkan pada sujud tertentu. Sebagian orang nih sholat jamaah di sujud terakhir kadang-kadang imamnya lama gitu. Atau kalau enggak imamnya normal. Ada makmum yang lama bener. Dan kemudian apa? Digambarkan seolah kelihatannya orangnya biasa-biasa aja. Tuh lihat sholatnya lebih, ya kan? Lebih berkelas dibandingkan jamaah yang lain. Sujudnya aja lama. Imam udah bangkit dari sujud, dia masih sujud. Saya pernah lihat iklan berapa tahun yang lalu, entah lupa, mungkin 10 tahun yang lalu, di sholat Id kalau nggak. Dan digambarkan seolah-olah sholat ini yang lebih apa? Sholat orang ini yang sujudnya, si makmum yang sujudnya lebih lama, padahal imamnya udah bangkit dari tadi, duduk dari tadi untuk at-tahiyat. Itu dianggap yang lebih apa? Lebih benar, lebih bagus. Ya, itu keliru, ya. Nah, jadi kita disunahkan memperlama sujud, ya. Memperpanjang sujud di situ bukan memperpanjang badannya. Nanti kita pertemuan kedua praktek ya, sebagian dari kaifiat bagaimana berdiri, meletakkan tangan, mengangkat tangan, rukuk dan sujud, ya. Nah, jadi memperpanjang sujud yang dimaksud bukan memperpanjang badannya sampai sebagian orang sujudnya kayak orang tiduran gitu. Enggak, tetapi memperlama durasinya untuk memperbanyak doa. Dan para ulama ada khilaf tentang bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam salat. Dan salah satu yang berpendapat boleh ya fi asrina hada, di zaman ini adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ya. Beliau termasuk yang berpendapat bolehnya berdoa dengan bahasa Indonesia, ya, di dalam sujud, di dalam salat-salat kita, ya. Dan tidak dikhususkan pada sujud tertentu, sujud terakhir, sujud pertama, sujud kedua, di rakaat ketiga, sama saja. Semua sujud makomnya sama, makom yang sama afdolnya maksudnya. Tidak dikhususkan sujud terakhir atau sujud-sujud yang tertentu, sujud pertama ataupun sama saja. Seluruh sujud dalam sholat makomnya, afdoliyatnya untuk berdoa itu sama. Tidak boleh dikhususkan karena memang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi seperti itu. Dan tadi betul di sholat munfarid ataupun sholat-sholat sunnah kita, sehingga tidak mengganggu dan tidak terjadi kontradiksi dengan sholatnya imam. Karena kalau dalam berjamaah kita harus mengikuti imam, ya, mengikuti imam. Nah, demikian. Ada lagi? Cukup? Iya, waktu yang membatasi kita kan waktu asar, ya. Sudah waktu asar. Taib, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, a'azzanallahu iyyakum jami'an. Waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena belum selesai juga ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasallallahu al-karim rabbal arsyil azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ula
yaghfir lana dhunubana wa yukaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innahu waliyyun dzalika wa qadirun 'alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.